Tinggal honon maboru Haminatu atu amon Ainu ngaro berokapmi Nati nodo nirohami Murhat mau tiur nama kami Manang diri abe marhuta homuse Ditangi aku maboru Ita mardomu hasian Ihutonom namai Elak kusina dopanmi Oras mau Rulinang ipini Dihokoton ikit Itu pangtuhani Bersyukur di pagi hari yang indah ini. Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang kita terima. Dengan anak kami di sini beserta orang tuanya semua menghadap kepada hula-hula kami Rajai Margasilai, di mana kami akan mau menyerahkan anak kami ini menjadi calon Helanya Silai dan Inang Bom Silai menjadi calon parumain kami. Itu semuanya berkat anugerah Tuhan. Dan pada saat ini boleh kita menyerahkan semuanya, dan acara berikut nanti sampai pemberkatan di gereja dan adat nanti hanya kasih Tuhan yang menyertai lewat Roh Kudusnya. Amin ya. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke pihak hula-hula, baru nanti kita serahkan ke fotografer. Untuk calon pamuruan kami Margalimbong, dengan ini, dalam keadaan seperti ini, kami juga menerima apa yang dibilang oleh keluarga Limbong tadi, dan kami juga akan mengikuti prosesi pernikahan daripada putri kami dengan bere kami Arman dari keluarga Limbong. Semoga Tuhan menyertai kita mulai saat ini sampai nanti menyelesaikan acara ini. Demikian, terima kasih. Amin. Sayot mahoti hatua onmi Adikon haposo onmi Tua pangalaho Bukan di Polda Pasugit kita. Polda Pasugit tahu kami adat yang mau kami lakukan. Nah, jadi kita bersyukur pada Tuhan. Jadi pada saat ini seperti yang diatur rapat kita, kami akan datang menyalam hula-hula itu semua. Setelah itu nanti dua berangkat dari tulang Cianjuta ya, hula-hula. Ya, oke, kita jalan. Ayo. Satu hati untuk berdoa. Kembali Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu
pada pagi yang indah ini. Engkau menyertai kami dari malam hingga pagi yang baik ini, mengumpulkan kami semua sekeluarga, keluarga Limong, dan juga Silain, beri kami semuanya. Engkau menyertai, memberkati pagi yang indah ini. Selanjutnya, ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan semua langkah kami, acara beri kami semuanya, dari perjalanan tempat ini sampai ke gereja, sampai nanti di dalam acara peradatan adat kami di adat Batak. Bahaya Engkau hindarkan, Engkau memberkati kami semua sehingga semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat sampai pada akhir sepanjang segala masa. Amin. Ihutono munamai elak kusina dopan mi oras mau uli nang ibibi ihokoton iki itu patuhani adikon haposo on mi tua pangalaho malo mawaboru masih anopan masih anju amamu masa darohan uju-uju wawaruku masih batuan Sokok kadel tadi sokok kita pasti buhay sokok anak-anak kamu baru juga masih nami makan guru kami jadi kami juga mengarah jadi orang guru Sarawak kamu guru kami nah dari betul banget jadi Oke, maju sedikit. Oke, good. Oke, good. Boleh ambil aja bunganya. Good. Oke. Ya. Oke, diambil. Oke, diambil bunga ininya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sip. Oke, lihat kamera sekali. Nggak apa-apa ya. 1, 2, slowly. Good. Oke. masih jalan.
Sana merekam sana. Dah. Jadi Tuhan kami, Tuhan aku mengenai ibu, seorang tahatai membuai lo tersedia ibu kami itu dari main bosok itu di sana. Seorang kalau sisi sisi bapak bapak mengarang, seorang pedagog berkata kebenaran operasi. Pada anda masih ada. Di kamu guru kami. Jadi maulianya Pak itu harta maulianya Pak aktivitas sadukan. Di hamura dari 50 kami dari pemuda. Dia itu juga kata kason di patah patahnya kalau pasukan ulo kita di mana lawan kalau masuk patrolas kami sebagai dorong itu harta apalagi pasompak masih buka kita di soror kami pasangan terkesi video jadi kesi dulu dari saat bagi dua bantuan tukang kebantuan di bataan membukai uloton masa bukti bantuan akan awalnya kita 7 kali mengudur akan awalnya dengan tolong saat akan awalnya dengan kawan-kawan pemerintah Tuhan kawan-kawan kita di mana siapa bodoh mulai di rumah otik sosial ini nama ngomong pesantren turun orang belum bebas nama pilih sudah jadi ada orang so masih pangaron kita terus saya no dibayarkannya berbeda mau berpuluh kali saya ada orang sama pakai ada yang mencari nama abang saya juga perhitungan dulu kita menjual buahmu boleh ada kesempatan perkara Tuhan ada juga selesa dekor di pasar kami pada foto bulan dengan mulai hari ini memulai berkali pagi hari mulai siang terputuskan bertanya dulu asal tahu di bertanya Tuhan atas kedua Tuhan ada di bagian itu ada orang yang sama di masa Tuhan bagi Tuhan yang pasal mereka akan gugur berkata lagi asal kami menjawab dan lebih Tuhan perbedaan kami Tuhan asal bagi Tuhan selama bersama dengan setara dalam pasal atau sebab Tuhan menjadi manusia kita sesuai Tuhan bertanya mari kita puji kita amin amin Tuhan yang berdoa Ibu guruku Christine Desi Natalia mulai manukotor guru Pamor Hatok Kumaho Madahoton Sinobuku Dimaslis guru Danau Nasikop perguruan dicoba mungkin orang tua bapak mama selama ini ada kekurangan dengan ini bapak dan mama sebagai orang tuamu minta maaf bila mana ada kesalahan yang tidak berkenan selama ini di dalam mengarungi kehidupan mulai dari kecil sampai saat ini dan harapan bapak di Hobur mulai sadar soma hos yang haposoon hot maho dihadlau alani upaon nyomaku maho guru ditongani bagaso dikke upa dikke namok dikke nauli di masih pasar ni amin dua-dua mulai sadari jalan dan kamu itu homar rumah tangga doh terang dia maklumnya nantilah dilanjutkan soalnya nang di laku Arman mulai sadari pajong tuau berubah
Nah, Selilingon atau sebelum ini Arman manggil kami tulang dan nantulang. Mulai hari ini, apalagi sejak nanti resmi dipasu-pasu atau diberkati di gereja, mulai saat itu bisalah kamu bilang dan harus kamu bilang Amang kepada saya, Kinang Sibatua kepada nantulang yang selama ini Amang ya. Nah, jadi mau dia tema saya dengar rumah tangga puna dulu ada yang mungkin ada masih tanya kita. Sedikit aja nang. Jangan ada ini ya. Bahagia ku rasakan di saat yang indah ini, karena kasihnya yang selalu menuntun kami. Nikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, Agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. bahagia ku rasakan di saat yang indah ini, hanya karena kasihnya yang selalu menuntun kami. Menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini Utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Tuhan, kami percaya apa yang telah Kau satukan tak lagi terpisahkan selamanya. Satukan hati kami, satukan jiwa
Sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Joshua ini mau tuh anakku. Bos Morhamda di Batam teman buku bisa selalu. Mana? Sip. Oke. Aku dulu ya. Satu, dua, tiga, ibadah biasa nomor 10 mulai si manusia orang yang berkata asal kapal pertanyaan kita ini tidak mampukah kita menolong pada Nabi mulai sebagai di jalan Tuhan soalnya kalau dulu kita banjar pasal kepada tubuh kita saya menguhai dan berdoa dari bata kita dan Tuhan Subhanahu Raja kami roh kami Subhanahu pada waktu tadi buat kami dorong soal banyak supaya dulu kami bagi itu dulu sepanjang ajaran dulu sepanjang apa lain kalau soal berada kami nak buat harta kami langsung jalan lima orang dari asal soal kata kedua di sini makin keempat pulang para usaha soal orang boleh pegang kesempatan itu aja yang percakapan amat tidak nama nama koi pada pengguna soalnya mana kami jadi pengen orang ngomong orang tumpeng orang kata pulang di masa kantor soal ada rumah gue kita dulu dapat ada di tempat ini mau kita tinggi nauli orang tunggu di nano bagian langsung tanya ada kalau kita dulu dari dia jadi siapa yang pasang tadi kalau dua kita pakai pengalaman mana lagi gagasan Leon dapat saya kalau harta matanya Tuhan debata amanami nabuduhan di bakasan pangalaman Yesus Kristus oleh hati pasang amanami Tuhan di bakasan pangalaman Tuhan Ima nama Muhai ulang kami nanay pagkalong masuk-masuk perpagason Borudot anak ni Mulyadi Tuhan di Bakasilong na patupaw namin do ulang adat ulang tujuh lima na makipulpulon adat di dulu-dulu ni Edward Manami Tuhan Napos dorohanami na ako madunganin kami siya na mulai Majalo pasumasi pada suroni Tuhanta suroni na patupaw adat para salitiyo yang ako kami di bagasa sa dariyon na horong madunganin kami horong kami asabong magdala sulit doon bagasan las mirohan martanya kami oh pagdirinya di bagasan Tuhan yang mau yang kami amin jadi pas kita mau kata itu
Suwon mobil di halaman 24. Secara khusus, secara istimewa dipengantin dan dua Sasran Arman Wela Limbo, Roh Kristin Desi Natalia
ni Tuhan ta narap amakuningi hita diari pamasuk-masuk ni anak dobor diuyata di bagas atau rason ucaha tersurat di Filipi 2 ayat 5 semua didoklisi somon parohani Kristus Yesus ma parohapunan bahasa Indonesia di Lumajang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan pengantin yang berbahagia, satu hal yang harus kita syukuri ketika kita tiba pada acara pemberkatan pernikahan seperti ini adalah kita bersyukur bahwa Tuhan sejak semula telah merancang dan menetapkan pernikahan untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia yang diciptakannya. Sungguh Tuhanlah yang merancang, sungguh Tuhanlah yang menetapkan sejak semula pernikahan tersebut, karena Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan seorang perempuan yang menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki yang telah diciptakannya. Kalau Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan disitulah Tuhan merancang dan menetapkan pernikahan itu. Tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan manusia yang diciptakannya. Dan setelah itu Tuhan lakukan, Tuhan mengatakan, lalu Tuhan Allah melihat segala yang diperbuatnya itu adalah baik. Itu yang perlu kita syukuri. Kalau kita boleh masuk dalam rancangan dan ketetapan Tuhan membentuk satu keluarga baru, itu artinya Tuhan memperkenankan kita menikmati kebaikan dan kebahagiaan yang Tuhan telah rancang dan maksudkan sejak semula. Dan kalau saudara berdua hadir, Tuhan perkenankan di baiknya saat ini untuk menerima pemberkatan pernikahan, saudara harus bersyukur karena Tuhan memperkenankan saudara berdua untuk memasuki dan menikmati rancangan dan ketetapan Tuhan yang baik itu. Dan kalau Tuhan mempersatukan saudara menjadi dalam satu keluarga yang baru, itu adalah untuk kebaikan hidup saudara berdua di hadapan Tuhan tentunya pertama. Kita heran karena ada hasil survei Badan Statistik negara kita ini yang pernah mensurvei tingkat kebahagiaan orang yang masih jomblo dengan orang yang sudah menikah. Rupanya mereka menemukan jawaban bahwa tingkat kebahagiaan orang yang masih jomblo itu lebih tinggi daripada orang yang sudah menikah. Padahal kalau kita melihat kepada firman Tuhan, Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Boleh kita katakan sesungguhnya dan seharusnya kebahagiaan orang yang sudah menikah itu harus lebih tinggi daripada orang yang masih jomblo. Tetapi kenapa ada hasil yang berbeda dari apa yang Tuhan rancang dan tetapkan? Ini menjadi pertanyaan. Dan satu jawaban yang boleh mungkin kita sodorkan adalah jangan-jangan orang yang sudah menikah itu tidak mengikuti rule atau
yang sudah Tuhan tetapkan bagi keluarga baru. Dan kalau atau siapapun, pasangan manapun, kalau dia tidak mengikuti aturan yang Tuhan tetapkan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga itu, tentunya hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan survei BPS. Kebahagiaannya menjadi lebih rendah dari kebahagiaan ketika dia masih jomblo. Padahal Tuhan merancang menetapkan pernikahan adalah untuk kebaikan manusia itu. Tentunya saudara Arman dan Kristin di sini juga bersama keluarga besar Limbong dan Selai ingin akan berdoa supaya saudara berdua menikmati kebaikan dan kebahagiaan yang Tuhan rancang dan tetapkan sejak semula. Oleh karena itu, berlaku kepada saudara berdua perkataan selamat menempuh hidup baru. Jadi bagi orang Kristen, ada yang harus dirubah, ada yang harus dipertobatkan. Kalau Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan firman Tuhan saat ini mengatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang pertama juga dalam Kristus Yesus. Saudara berdua dipanggil kepada kehidupan bersama. Saudara berdua setelah Tuhan persatukan, tidak lagi hidup sendiri-sendiri, tetapi membangun kehidupan bersama, bahkan semuanya bersama. Ini juga menjadi milik bersama. Tidak ada lagi milikku dan milikmu, tetapi yang ada adalah milik kita. Tidak ada lagi orang tuamu dan orang tuaku, yang adalah orang tua kita yang harus diperlakukan, hormat dan dikasihi secara sama dan dilakukan secara bersama. Tapi jangan terlalu semangat, karena semuanya sudah bersama. Lalu ketika sakit perut, perut kita sakit. Kan, kalau itu adalah perutmu, ya, dan perut kita sakit. Tapi kita mengetahui pesannya bahwa ketika Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan, maka mereka terpanggil hidup membangun kebersamaan. Dan dalam hidup bersama itulah Tuhan menginginkan saudara berdua menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Disitulah yang dimaksudkan tadi hidup yang baru itu. Pikiran yang sebelumnya, perasaan egois yang mungkin sebelumnya ada, tapi sekarang karena Tuhan sudah tetapkan untuk tujuan mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita mengenakan kasih Kristus yang sudah dinyatakan kepada orang percaya, bahkan ketika kita dalam dosa pun Tuhan sudah mengasihi kita, tidak didasarkan kepada bagaimana kita berlaku kepada Tuhan. Itulah bedanya kasih yang umumnya dihidupi oleh orang muda dengan kasih yang harus dihidupi orang yang sudah menikah. Bahkan ada yang mengatakan saat muda sebelum menikah, maka yang banyak berbicara, yang banyak memberi perhatian, yang banyak menoleh ke pasangannya adalah laki-laki. Biasalah itu ya, memberikan perhatian, jangan menunjukkan, ada doang, pegang tangannya, jangan ke sini aja, biar saya pegang tanganmu. Tapi kalau sudah menikah, katanya berbeda, yang banyak berbicara, yang banyak memberi perhatian, yang banyak menoleh.
suami dan istri. Mereka lagi berantem. Jadi kenakanlah kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita orang percaya, dan itulah memang nasihat yang disampaikan kepada pasangan orang yang menikah di gereja kita. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Teladannya adalah kasih Kristus terhadap jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi kita, mengasihi gereja, demikianlah kasih yang dihidupi oleh suami kepada istrinya di tengah-tengah gereja. Itulah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua adalah kerendahan hati. Yesus merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia pada akhirnya. Oleh karena itu sesungguhnya di tengah keluarga juga untuk menghidupi kehidupan yang baru ini, jadilah menjadi orang yang rendah hati. Suami berlaku rendah hati kepada istri, istri berlaku rendah hati kepada suami. Keluarga bukanlah wilayah perebutan kekuasaan, dan sering juga memang keluarga menjadi perebutan kekuasaan. Siapa yang lebih dominan, menjaga siapa yang lebih tinggi, sehingga ada persekutuan suami yang takut istri. Ada juga perkumpulan istri di bawah ketiak suami, macam-macam itu. Dan itu adalah jenis penjajahan pada zaman modern ini juga. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu termasuk juga penjajahan di tengah-tengah keluarga. Jadi keluarga bukanlah wilayah atau tempat perebutan kekuasaan, sehingga laki-laki tergoda untuk menunjukkan bahwa dia yang lebih dominan dalam keluarganya, dia bisa mengatur istrinya, atau sebaliknya istri juga berusaha untuk mengibarkan bendera kemerdekaannya lebih tinggi, dan dia mau menunjukkan apalagi kepada keluarganya bahwa dia tidak dikuasai oleh suami. Yang saudara berdua harus hidup dan lakukan adalah berlomba merendahkan diri terhadap pasangannya, dan itu adalah wujud dari cinta kasih. Yang terakhir, saudara berdua akan diikat janji. Janji yang saudara ucapkan kepada Tuhan, janji yang saudara sampaikan kepada Tuhan tentang pasanganmu. Inilah keunikan dan keistimewaan pernikahan di tengah gereja kita akademi, bahwa pengantin laki-laki tidak berjanji kepada pengantin perempuan, tetapi pengantin laki-laki, demikian juga pengantin perempuan, sesungguhnya berjanji kepada Tuhan. Tuhan yang memegang perjanjian saudara, dan perjanjian itu berisi saudara bersedia mengasihi pasanganmu dengan segenap hati, tidak setengah hati. Kasih tidak untuk dibagi-bagi, 50% untuk Arman, 50% lagi untuk Armin, atau sebaliknya 50% untuk Kristin, 50% untuk Kristina. Tapi ketika dijanjikan mengasihi dengan segenap hati, maka ini juga adalah jawaban kalau ada orang ketiga. Semua kasihku, semua cintaku telah saya serahkan kepada pasanganku. Tidak ada lagi yang tersisa yang boleh dibagi untuk kamu. Jawaban yang sangat bagus dan bijak. Karena pada zaman sekarang ini banyak orang yang rela menjadi orang ketiga.
sampai ada nyanyiannya untuk mempromosikannya. Rela walau Gabriel Lenko jadi orang ketiga, orang baru menikah di gereja, langsung sampai ke gedung pesta, orang langsung menawarkan diri. Rela walau Gabriel Lenko jadi orang ketiga. Oleh karena itu, mari jaga kekudusan rumah tangga, dan itu juga menjadi satu janji yang harus saudara ucapkan. Bersama-sama hidup dalam kekudusan. Jangan sampai keluarga saudara yang diberkati Tuhan ini dicemarkan oleh dosa, dosa perzinahan atau perselingkuhan. Apalagi nantinya saya mendengar saudara masih punya waktu untuk LDR, terjauh. Jaga kekudusan kedua. Yang berikut, saudara harus berjanji menanggung dan menerima kekurangan pasangan yang ada. Tidak ada orang yang sempurna. Walaupun kita mengharapkan yang sempurna, tapi kenyataannya kita sendiri pun yang menginginkan kesempurnaan itu tidak juga sempurna. Oleh karena itu, saudara berdua terikat dengan janji menerima dan menanggung kelemahan yang ada. Jika nanti dalam perjalanan hidup keluarga saudara rupanya ada kelemahan, rupanya ada keterbatasan pasangan yang selama ini tidak terlihat atau sengaja disembunyikan, tapi saudara tidak punya alasan untuk memakai itu untuk alasan bertengkar, apalagi untuk berpisah. Yang selanjutnya, saudara berjanji tidak akan bercerai atau meninggalkan pasangan sampai kematian meninggalkan saudara. Kita juga bersedih karena ternyata angka perceraian dalam keluarga Kristen pernah mencapai angka 20%. Luar biasa. Padahal semuanya sudah berjanji setia kepada Tuhan tentang pasangan itu. Janganlah saudara berdua ini masuk dalam hitungan itu. Oleh karena itu, betul-betul sungguh-sungguh memelihara janji yang saudara ucapkan kepada Tuhan. Dengan demikianlah saudara berdua akan menerima kebaikan dan kebahagiaan yang Tuhan rancang dan tetapkan sejak semula. Selamat menemui baru untuk Arman dan Rizky, dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Oleh hati Tuhan yang dalam usaha hari jalanlah secara khusus Pak Bohati, anak Doko William, Arman Nipondo, Kristin Sipain di hari Parasal 12 di Bagasa Sedario Kuhi Marwah Asida Kolom Mungalie Asa Masih Alkohol Nasidia Somon Parasal 12 di anak Kristen Nasitong Guru Bimana Sedario Tuhan Asa di seluruh Nasida Parake Lembar Paroham Somon Kristus Yesus di Bagasa Guru Nasida Siklop pada Tuhan masuk-masuk di anak Doko di Uriamon di ulau Dauli Amon kita ini keluarga besar Sadarion di Bagasa Yesus Kristus cara memahami martani yang Tuhan. Amin.
yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu kepada saudara berdua, hendaklah saudara berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Saspan Arman Wela Limbo, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Christine Desi Natalia selain ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Christine Desi Natalia Selain yang telah dipilih saudara Saspan Arman Wela Limbo menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan
bahwa saudara menghendaki Sasman Armanuela Limpo ini menjadi suamimu. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dia, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah ya. Saya adalah hamba Allah yang membawa firman-Nya kepada saudara. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Yesus dan Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyalakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya ya, pada hari ini adalah hari yang berbahagia ya, sungguh pasti Tuhan rencanakan ini kalian ya. Jadi dari kami, saya mewakili Sintua Week 9 dan khususnya Sintua ada di Makabiban Timur ya. Sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia, selamat tahun baru untuk kalian berdua ya. Tadi Amang Pendeta dalam khotbahnya bagus sekali ya. Ingat selalu, camkan selalu, lakukan selalu apa yang tadi sudah dikatakan khotbah pendeta kita ini ya. Nanti kalau lupa, ada perselisihan mungkin, ada pergumulan, putar lagi ya videonya ya. Ingat apa kata Amang Pendeta hari ini ya. Selamat untuk kalian berdua. Demikian juga untuk keluarga besar Limbong dan keluarga besar Silai. Kami mengucapkan selamat berbahagia untuk hari ini. Kami terus berdoa agar dalam acara adat nanti pun boleh berjalan dengan lancar. Demikian kami mewakili masyarakat.
di debata Markania Maika. Adi debata amanami nadi bantuan ujang, bodoh haroran di seluruh sirio dadingkan, doa sebibasa na maulius, upasahat amina senani lehomi tuhami, pilihan nami tuh. Saya lumayan dari beberapa utus di jodoh, pasu-pasu main jalan ramomi, asa para siap kami pilihan nom, pati bulu kerajaan di teman-teman di huyang doh kibor video. Tuhai para nami maiti hite koti, asalam terdani bulan di sedeon lehomi tuhami, asalam dikir kami mandung mauliate tuho, pati hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin rahmahita menghidup di tania madia manami. Madia manami yang dibaca bijak, saya berbagi membuatmu, saya doa ajamu, saya sama kamu memahami berdoa semua di dalam kita. Leo memahami segala berdua segala, saya sama semua pada sehari, hidup saya memahami dosa Tuhan, gunakan untuk mewujudkan, berdua maaf saya kepada. Ayo mana cara doa sendiri dengan di doa asli rohani Tuhan Yesus Kristus doa golong di rohani di bacaan aman doa persauran itu di korban yang maha musaluna amin. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia.
Mengawal sepak tumpul saat itu mengawal masuk-masuk yang sadari. Oleh hati-hati sekali, kamu sikap nama Tuhan dan puji-pujian yang sadari. Maka mau hati-hati sekali, kamu mudah-mudahan doa tulang kami. Semua hari kamu dan kamu sabawan kita turun kita tu alamat ni arbor nami markalipong ang istana pamilyan. Jadi lawan maglahon ada tahu apa sih. Dari sabak mulai kita berapa kali bergelung sekarang arbor. Oh ini masih kami bagaimana? Kakak lah ya, selamat. Selamat berbahagia. Selamat ya. Di Serpong. Udah.
Tapi yang penting, kalau satu pakai kulit dan dia buktinya, dia tidak akan mau mencari pakan yang lain. Atau tidak akan mau, baik yang betina maupun yang datar. Jadi, ayo, berapa? kalian